Baik, Bu. Alhamdulillah kalau dalam keadaan baik. Apa sudah sarapan di rumah? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kenapa, Bu? Ya, besok diperbanyak sarapannya ya. Tapi jangan terlalu banyak, nanti ngantuk ketika Oke, Bu. kita sedang belajar. Baik, dikondisikan dulu kelas kita. Kalau ada kalau ada sampah di bawah mejanya tolong diambil, dan tempat duduknya tolong dirapikan. Dan ya, siap, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajarannya, kepada ketua Ibu minta untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Ananda semuanya, Ibu akan mengambil absen Ananda semuanya. Setia, Dir, Bu. Sari, Hadir, Bu. Intan. Intan nggak hadir, Bu. Gak hadir, kenapa dia? Ibunya sakit, Bu. Oh, ibunya sakit. Baiklah. Baik Ananda semuanya, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, yaitu diharapkan semua siswa dapat memahami isi kandungan dari Quran Surah Al-Ahqaf dan juga isi kandungan dari Quran Surah An-Nasr. Dan yang kedua adalah siswa dapat menerapkan dan dapat menghayati pembelajaran istiqomah di dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, apa bisa dipahami Ananda? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuki pembelajaran kita, Ibu mau tanya, apakah ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah paham ya? Paham, Bu. Siapa yang mau menjelaskan pembelajaran kita pada minggu yang lalu? Silakan tunjuk tangan. Ya, Sariaji, kepada Sari, silakan. Kemarin tuh kita bahas tentang toleransi, Bu. Ya, Toleransi adalah sifat atau sikap menghargai, membolehkan dengan pendirian pendapat atau kepercayaan yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita sendiri. ya baik. Terima kasih Sariaji. Memang benar apa yang dikatakan Sariaji. Nah, jadi sikap toleransi itu adalah sikap menghargai pendapat orang lain meskipun itu berbeda pendapat dengan diri kita. Nah, di sini Ananda semuanya, yang perlu kita garis bawahi di dalam bertoleransi itu adalah ketika telah menyangkut yang namanya dengan akidah, maka kita tidak boleh ikut campur dengan keyakinan orang lain. Kita boleh menghargai keyakinan orang tersebut, tetapi kita tidak boleh ikut campur di dalam beribadah sesuai dengan keyakinannya, karena itu bisa menyalahi akidah kita. Nah, sampai di sini apakah Anda semuanya bisa paham dengan pembelajaran kita yang lalu? Bisa, Bu. Baiklah. Sekarang kita akan membahas tentang istiqomah. Kunci keberhasilanku. Nah, adapun istiqomah yang dimaksud di sini adalah istiqomah di dalam kita berdakwah. Nah, jadi Ananda semuanya, apa itu istiqomah? Nah, jadi istiqomah itu adalah sikap teguh pada kebenaran. Nah, jadi seseorang yang memiliki sikap istiqomah pasti dia akan teguh di dalam kebenaran. Mengapa demikian? Karena dia memiliki sikap yang istiqomah tersebut. Dan orang yang istiqomah tersebut pasti akan bisa menghadapi setiap apapun permasalahan yang menghadapinya. Jadi orang yang istiqomah pasti akan tetap di dalam kebenaran dan akan menyampaikan kebenaran, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berdakwah
di kota Mekah sampai beliau hijrah ke kota Madinah dan kembali lagi ke Mekah untuk menaklukkan kota Mekah itu sendiri. Nah, kan kita sekarang membahas istiqomah di dalam berdakwah. Apa itu dakwah? Dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'ah yada'u dakwah, yang artinya menyeru. Nah, adapun dakwah secara istilah adalah menyeru manusia untuk berbuat baik dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya. Jadi, ketika kita membahas istiqomah di dalam berdakwah, maka suri tauladan yang terbaik bagi kita adalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berhasil di dalam dakwahnya, karena beliau memiliki yang namanya sikap istiqomah. Baik, Anda semuanya, apa bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Bu. Bisa. Apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baiklah. Kita akan membahas tentang dalil nakli yang membahas tentang istiqomah. Yang pertama itu di dalam Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Adapun artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka beristiqomah, maka mereka tidak merasakan kekhawatiran dan mereka juga tidak berduka cita. Nah, selanjutnya yaitu di hadis riwayat Muslim. An Abi Amru wakila Abi Amrota Sufyanu bin Abdullahi Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan wayraka qala qul amantu billahi tsumma istaqim rawahu Muslim. Nah, adapun artinya dari Abi Amroh Sufyan bin Abdullah Saqafi radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakan kepadaku tentang Islam, suatu perkataan yang mana tidak bisa kutanyakan kepada orang lain kecuali kepadamu. Kemudian Rasulullah bersabda, beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Nah, jadi Anda semuanya, dalil-dalil nakli di atas yang dua yang telah Ibu jelaskan kepada Anda tadi merupakan Allah menjelaskan kepada kita agar kita setiap muslim harus memiliki yang namanya sikap istiqomah di dalam, baik itu di dalam berbuat kebaikan ataupun dalam menyebarkan kebaikan. Nah, jadi setiap muslim yang ingin berdakwah maka dia harus memiliki sikap istiqomah. Mengapa demikian? Agar tujuannya bisa tercapai dengan baik. Karena istiqomah dapat membuat seseorang mencapai tujuannya dengan berhasil, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini Anda semuanya bisa paham? Bisa. Baiklah, kita akan melanjut kepada isi kandungan Quran surah Al-Ahqaf dan juga isi kandungan surah An-Nasr. Mengapa kita membahas tersebut? Karena di dalam surah Al-Ahqaf dan surat An-Nasr terdapat penjelasan tentang beristiqomah di dalam dakwah. Yang pertama yang kita bahas adalah di dalam Quran surah Al-Ahqaf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Nah, di sini arti perkataannya tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan
sungguh dia akan binasa. Ma'alna anhuma luhu wa ma kasab. Ma'alna, tidaklah berfaedah kepadanya maluhu, harta, wa ma kasab, dan apa yang telah diusahakannya. Sayaslana ron zata lahab, kelak dia akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak, talahab. Wa mro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Fi jidiha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali dari sabur. Masad. Nah, di sini. Nah, apakah Anda semuanya bisa paham dengan arti perkatanya? Paham, Bu. Paham ya? Nah, adapun kandungan dari Quran surah Al-Ahzab ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang pamannya Rasulullah, yaitu Abu Lahab, dan juga istrinya yang menentang dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Mekah dahulu. Kemudian Allah memberikan azab kepada mereka karena mereka telah mendustakan kerasulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun makna ataupun tafsiran dari yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab ini adalah Abu Lahab itu sendiri dan juga istrinya yang bernama Arwa binti Harbi. Nah, di mana istrinya itu sendiri diberi gelar pembawa kayu bakar karena dia sering memfitnah Rasulullah dengan keburukan dan juga sering memfitnah kaum muslimin dengan keburukan. Makanya istri dari Abu Lahab ini diberi nama perempuan yang membawa kayu bakar. Nah, adapun maksud dari ayat yang kedua, tafsiran ayat kedua ini, ma'alna anhu maluhu wa makasab, tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang diusahakannya. Nah, itu maksudnya adalah bahwasanya dahulu Abu Lahab pernah berkata, apabila benar yang dikatakan oleh anak saudaramu itu, maka pada hari kiamat kelak akan kutebus diriku dengan istri dan anakku. Nah, kemudian turunlah ayat yang kedua ini menyampaikan kepada Abu Lahab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolak tebusan dari Abu Lahab itu sendiri. Nah, adapun yang ketiga, tafsiran dari ayat ketiga dan juga 4 dan 5 ini merupakan vonis hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab dan juga istrinya. Allah telah memvonis mereka untuk masuk ke dalam neraka jahanam yang mana apinya bergejolak. Dan ayat yang keempat ini adalah wa mro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya pembawa kayu bakar. Bahwasanya dahulu dari Sa'id bin Mu'ayyad, dia pernah berkata istri Abu Lahab ini adalah seorang perempuan yang memiliki kalung yang sangat mewah. Tetapi perempuan itu berkata, aku akan mendermakan kalungku ini untuk memusuhi dakwahnya Nabi Muhammad. Nah, dengan perkataan istrinya Abu Lahab tadi, maka Allah menyiksanya kelak di akhirat dengan memberikan kalung yang berasal dari sabut. Itulah siksaan yang akan Allah berikan kepada istrinya Abu Lahab. Nah, sampai di sini apakah Anda paham? Paham, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya kepada isi kandungan Quran surah An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, adapun arti perkataannya yaitu idza jaa, apabila nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, dan kemenangan, wa ra'aitan nas, dan kamu melihat manusia, yadkhuluna, masuk, fi dinillah, masuk ke agama Allah, afwaja, dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdika, maka bertasbihlah kepada Allah dan memujinya, kepada Rabbuka, wastaghfir, dan mohon ampunlah kepadanya, kana tawwaba. Nah, sesungguhnya dia penerima taubat. Nah, jadi di sini isi kandungan dari Quran surah
An-Nasr ini menjelaskan kepada kita bahwasanya telah dekatnya kematian Rasulullah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah telah berhasil mengislamkan masyarakat kafir Quraisy di Mekah. Makanya Allah menurunkan ayat ini. Kemudian adapun makna dari ayat yang pertama ini, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Nah, di sini maksudnya pertolongan Allah dan kemenangan itu adalah apabila Rasulullah telah menaklukkan kota Mekah dan berhasil memasukkan orang-orang manusia ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, maka bersiap-siaplah kamu untuk menghadap kepada kami, karena tugasmu hampir selesai. Dan ketika itu Allah mengatakan, mengapa Allah menyuruh Rasulullah bersiap-siap untuk kembali kepadanya? Karena kata Allah, sesungguhnya akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia ini. Makanya Allah menyuruh Rasulullah untuk bersiap-siap kembali kepada Allah. Nah, kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian Allah berfirman, maka bertasbihlah memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Nah, ketika tugas Rasulullah telah selesai, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk bertasbih dan memujinya dan memohon ampun kepadanya. Kenapa? Karena kelak di akhirat Allah akan membalas Nabi Muhammad dengan balasan yang sangat banyak sehingga Rasulullah merasa puas dengannya. Nah, jadi di sini maksud ayatnya adalah bahwasanya Rasulullah telah dekat kematiannya dan Rasulullah telah berhasil meyakinkan masyarakat kafir Quraisy bahwa Rasulullah benar-benar seorang utusan Allah karena dia telah berhasil mengislamkan orang-orang kafir di kota Mekah. Nah, sampai di sini apakah Anda bisa paham? Bisa. Apakah ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Belum, Bu. Belum ada. Baiklah. Kalau Anda semuanya tidak ada yang mau bertanya, maka kita sebentar lagi akan mengadakan kuis. Ibu akan memaparkan video kepada Ananda. Nanti akan Ibu berikan kuis kepada Ananda semuanya. Dilempari kotoran unta. Dahulu ketika Rasulullah melaksanakan sholat di masjid, tiba-tiba Abu Jahal bin Hisham, Silakan ditonton ya. Uqbah bin Abu Mu'ayth, Umayyah bin Khalaf, dan dua orang lelaki lain yang jumlahnya kesulitan 7 sedang duduk-duduk di Al-Hijr. Sedangkan Rasulullah ketika itu sedang melaksanakan sholat. Lalu Abu Jahal menyuruh Uqbah bin Abu Mu'ayth untuk mencari kotoran unta. Lalu meletakkannya kotoran tadi di atas jauh Rasulullah ketika beliau sujud sambil tertawa-tawa. Tak lama Fatimah putri Rasulullah datang dan membersihkan kotoran dan bahu Rasulullah dan mencaci perbuatan kurang ajar orang-orang biadab itu. Namun tak disangka, Nah, ini adalah video tentang penjelasan dia hanya berdoa. pertentangan dakwah Rasulullah di Mekah. Dia mengulangi doa itu sebanyak 3 kali dan dia menambahkan, hancurkanlah Uqbah, Abu Jahal dan Syaibah. Akhirnya ketujuh orang bangsa itu terbunuh saat perang Badar. Yang kedua, Nah, yang kedua ini Rasulullah ditentang dakwahnya dengan diludahi. Seorang Yahudi untuk menyakiti Rasulullah di jalan yang biasa dilewati Nabi untuk menuju ke Ka'bah. Di saat Nabi lewat, dia memanggil Nabi. Jadi seorang Yahudi ini meludahi Rasulullah, tetapi suatu hari dia mengalami sakit. Nah, tetapi yang mengejutkan, Rasulullah malah menjenguknya. Nah, dengan kebaikan hati Rasulullah tersebut, orang Yahudi tadi masuk ke dalam agama Islam karena dia melihat Rasulullah adalah orang yang baik. Setelah diskusi mencari informasi, Nabi mengetahui kalau orang tersebut sedang sakit. Nabi pun pulang ke rumah untuk mengambil makanan yang ada, membeli buah-buahan, dan berjalan menuju rumah si Yahudi untuk menjenguknya. Akhirnya orang Yahudi tadi merasa malu dan bertobat masuk Islam. Yang ketiga, dilempar batu
Nah, yang ketiga ini Rasulullah juga dilempar batu oleh orang-orang kafir Quraisy ketika di Mekah. Beliau berdarah. Sehingga kulit Rasulullah itu sendiri terluka karena lemparan batu yang dilakukan oleh orang kafir tersebut. Desanya selalu dijulurkan untuk mencaci Nabi, mengarang berita dusta, dan menyebutkan aktif fitnah. Sudah ya, Nanda? Pernah membantu terhadap Rasulullah. Nah, sesuai yang Ibu katakan kepada Ananda tadi, bahwasanya setelah pemaparan video, Ibu akan mengadakan kuis untuk Ananda. Nah, dari paparan video tadi, soal kuis kita yaitu yang pertama adalah bagaimanakah seseorang muslim beristiqomah di dalam berdakwah. Bagaimana caranya seseorang muslim istiqomah di dalam berdakwah? Sudah dicatat Anda? Sudah, Pak. Catat ya. Sudah? Tunggu, Bu. Ya. Dikumpul dalam 5 menit ya saudara semuanya. Baik, Bu. Ibu tunggu. Sepertinya sudah ya Nanda, sudah lewat dari 5 menit. Mana Nanda? Baik, Bu. Ini bukunya. Baiklah Nanda semuanya. Kuis ini nanti akan Ibu periksa di rumah dan besok akan Ibu bagikan kepada Ananda untuk memperlihatkan hasil dari kuis Ananda semuanya. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran kita akan sedikit menyimpulkan kembali hasil dari pelajaran kita pada hari ini. Nah, kepada Ananda semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan terhadap pembelajaran kita? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Nah, berarti sudah paham semuanya ya? Paham, Bu. Kalau sudah paham, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, kepada Sepia disilahkan. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah setiap muslim harus memiliki sikap istiqomah di dalam berbuat kebenaran, kemudian menyebarkan kebenaran agar tujuan hidup dapat tercapai. Ya, betul sekali. Beri aplaus kepada Sepia. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini adalah setiap muslim penting untuk yang namanya memiliki sikap istiqomah. Mengapa demikian? Karena dengan istiqomah seseorang akan mampu mencapai yang namanya tujuan di dalam hidupnya. Apakah itu tujuan untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia atau yang lainnya. Nah, jadi kita sangat penting untuk memiliki sikap istiqomah agar kita dapat mencapai tujuan kita dengan baik dan terarah. Nah, baiklah Nanda semuanya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan dan Ibu rasa semuanya Nanda sudah paham, Ibu minta kepada ketua untuk memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.